Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang hebat dan super. Selamat datang di channel GAR Chemistry dengan saya, Gregorius Andika Rustiadi, guru kimia di SMK Negeri Karangpucung Cilacap. Di video kali ini, kita akan berkenalan dengan ilmu kimia sebagai pengantar mata pelajaran kimia di kelas 10, baik di bangku SMK maupun SMA ya. Nah, Anda semua pasti sudah mengenal ilmu pengetahuan alam atau ilmu sains bahkan sejak Anda duduk di bangku SD. Betul tidak? Lalu di bangku SMP, Anda dikenalkan dengan Bapak Ibu guru Anda, yaitu dua cabang ilmu sains, yang lainnya yaitu fisika dan biologi. Nah, di bangku SMK, Anda ditambahkan materi pelajaran yang baru, newcomer, yaitu ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Apa manfaat kita mempelajari ilmu kimia? Bagaimana kita mengenal kimia lebih dalam? Lalu, peran kimia atau kaitannya ilmu kimia dengan ilmu yang lainnya, dengan bidang yang lainnya. Dan nanti ada sedikit kita menyinggung tentang materi. Apa korelasi kimia dengan materi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Kimia. Ternyata asal kata kimia itu berasal dari bahasa Arab kimia, yang artinya adalah perubahan zat. Secara definisi, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Jadi, kata kuncinya ada pada materi ya. Apa itu materi? Bagaimana pengklasifikasian atau penggolongannya? Bagaimana bentuk perubahannya? Kita akan mempelajarinya pada video-video selanjutnya. Kita lanjutkan. Apa sebenarnya manfaat kita mempelajari ilmu kimia? Mari kita lihat pada slide ini. Nah, di alam sekitar ternyata setiap hari ya, di sekitar lingkungan kita setiap hari ada berbagai macam peristiwa-peristiwa kimia. Contohnya pada gambar ini adalah peristiwa proses perkaratan besi. Kenapa besi ini bisa berkarat? Karena besi ini mengalami peristiwa kimia. Yang lebih tepatnya adalah reaksi oksidasi atau reaksi pengikatan oksigen. Tentu masih banyak peristiwa-peristiwa kimia di lingkungan sekitar kita, seperti peristiwa fotosintesis, respirasi pada tumbuhan, maupun reaksi-reaksi yang terjadi pada baik tubuh hewan maupun tubuh manusia. Anda juga dapat melihat di sini ada produk-produk yang bermanfaat. Ini sumbangsi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Zat-zat kimia tertentu ternyata bisa kita manfaatkan. Contohnya untuk membuat pewangi pakaian, membuat sabun, membuat sampo, kemudian pasta gigi, dan produk-produk yang lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan demikian, ada pula produk-produk yang dapat menimbulkan masalah, mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, yang apabila kita tidak bisa menggunakannya secara tepat. Nah, contohnya adalah ini, cairan insektisida, pestisida, atau cairan pembunuh atau pembasmi serangga ya. Nah, di sini juga ada gambar formalin. Apa itu formalin? Formalin sebenarnya adalah zat untuk mengawetkan spesies biologi. Selama ini kita pernah mendengar mungkin barangkali ya, di media surat kabar, baik media massa maupun media elektronik, banyak orang-orang yang menyalahgunakan formalin yang tidak pada tempatnya. Formalin digunakan untuk mengawetkan makanan misalnya. Itu sangat salah dan bahkan sangat berbahaya ya. Formalin ini adalah turunan dari hidrokarbon, yaitu formaldehid, ya, termasuk dalam golongan alkanal. Nah, tidak perlu jauh-jauh, tubuh manusia, sehari-hari tidak mungkin akan lepas dari yang namanya
Tubuh kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya zat-zat kimia. Contoh yang simpel-simpel saja. Setiap hari kita akan menghirup gas oksigen yang kita kenal dengan molekul O2. Lalu kita juga menghembuskan gas CO2 atau gas karbon dioksida. Setiap hari, tubuh kita membutuhkan cairan atau membutuhkan air yang dikenal dengan senyawa H2O minimal 8 gelas per hari untuk mengisi cairan pada tubuh kita. Selain itu, air atau H2O juga dapat digunakan untuk mandi misalnya, untuk mencuci pakaian, dan untuk kegunaan-kegunaan yang lainnya. Nah, tubuh kita juga membutuhkan asupan gizi yang berimbang. Di antaranya adalah kita membutuhkan karbohidrat, di mana karbohidrat ini memiliki rumus kimia C6H12O6. Lalu, selain itu kita juga membutuhkan yang namanya protein. Protein itu mengandung asam-asam amino, baik asam amino esensial maupun asam amino non-esensial. Selain itu, tubuh kita juga membutuhkan yang namanya zat lipid atau lemak yang tersusun atas asam-asam lemak. Nah, itu contoh atau bukti bahwa tubuh kita ini tidak bisa terlepas dari yang namanya zat-zat kimia. Kita lanjutkan. Di antara kalian, di antara Anda semuanya, barangkali mungkin ketika pergi ke sekolah itu menggunakan sepeda motor. Nah, ini contoh ya, hubungan ilmu kimia atau kita manfaat mempelajari ilmu kimia. Sepeda motor itu kan disusun atas beberapa macam komponen. Di antaranya adalah kerangka. Sepeda motor pasti itu atau sasisnya terbuat dari besi, ya, logam besi dan mungkin logam campuran yang lainnya seperti kromium. Kemudian di dalam sepeda motor bodinya juga dilapisi oleh tebeng-tebeng yang terbuat dari plastik. Nah, plastik itu adalah senyawa kimia, lebih tepatnya adalah polimer atau makromolekul, yaitu polietena dan polipropena yang menyusun plastik-plastik atau tebeng-tebeng pada sepeda motor tersebut. Lalu di dalam sepeda motor juga ada ban. Nah, ban itu juga tergolong dari polimer, lebih tepatnya adalah terbuat dari SBR, stirena, butadiena, rubber. Masih banyak manfaat kita mempelajari ilmu kimia. Mari kita lanjutkan saja ya. Nah, apa hubungan kimia dengan ilmu kedokteran? Salah satu manfaatnya adalah dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Ya, zat-zat kimia tertentu bisa digunakan sebagai reagen yang kemudian direaksikan dengan sampel yang diambil dari salah satu pasien penderita. Yang lebih atau yang lagi heboh kali ini kan adanya COVID ya, coronavirus disease 19. Dan kita mungkin tidak asing lagi dengan istilah rapid test dan tes swab atau PCR. Apa beda rapid test dan tes swab? Nah, ini sedikit tambahan ilmu ya. Nah, rapid test adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah antibodi seseorang itu sedang aktif atau tidak. Namun tidak digunakan untuk mengetahui adanya virus COVID. Nah, ini salah kaprah. Kebanyakan orang kalau sudah dites rapid, ya, kemudian hasilnya positif, nah pasti itu COVID, itu salah, jelas salah. Nah, jadi ketika darah seseorang diambil, kemudian direaksikan dengan reagen kimia tertentu, dibawa ke laboratorium, apabila dia menunjukkan hasil yang positif, tes rapidnya, maka seseorang tersebut positif, artinya antibodinya sedang aktif, namun belum tentu dia terpapar virus COVID-19. Beda dengan tes swab atau tes PCR yang lebih spesifik, dengan cara mengambil lendir atau dahak seseorang ya, bisa dari tenggorokan atau dari hidung, kemudian direaksikan dengan reagen kimia tertentu untuk didiagnosa apakah dalam tubuh seseorang tersebut mengandung terpapar oleh COVID atau virus Corona 19 atau tidak. Nah, itu contoh hubungan ilmu kimia dengan ilmu kedokteran. Lalu peranan ilmu kimia dalam bidang farmasi ini jelas. Ya, farmasi itu kan ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, ya.
Kita tahu bahwasanya obat-obatan itu juga adalah contoh zat atau senyawa kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh simpel saja, ketika kita sakit kepala, kita kan minum obat, bisa beli di toko obat atau di apotek, bahkan di warung juga ada ya. Atau mungkin seorang dokter meresepkan kepada pasiennya apa itu? Paracetamol. Ya, paracetamol itu singkatan, kepanjangannya adalah para-asetil aminofenol. Fenol adalah sebuah gugus yang mengandung senyawa benzena, di mana benzena ini bersifat sangat toksik. Nah, namun pada kadar atau dosis tertentu masih dapat diperbolehkan. Maka tidak mungkin seorang dokter itu meresepkan kepada pasiennya, ya, sekali minum paracetamol itu langsung 2 tablet atau 3 tablet. Tidak mungkin. Pasti maksimal adalah 1 tablet. Dan Anda jangan sekali-kali mencoba minum paracetamol lebih dari 1 tablet ya. Karena tadi paracetamol itu mengandung fenol, mengandung gugus benzen yang bersifat sangat toksik. Sehingga apa? Efek samping yang kita rasakan ketika kita meminum paracetamol diantaranya adalah mengantuk. Ya, betul mengantuk. Kita lanjutkan ya anak-anak. Ya. Apa hubungan kimia dengan bidang ilmu pertanian? Nah, contohnya adalah penggunaan pupuk urea. Nah, urea ini kan memiliki rumus CO dalam kurung NH2 kurung tutup 2 kali. Ya. Nah, urea banyak digunakan oleh para petani kita. Selain itu ada pupuk-pupuk yang lainnya seperti pupuk NPK, nitrogen, fosfor, kalium, yang juga sebagian digunakan oleh para petani kita untuk memupuk sawahnya, supaya menghasilkan produk atau padi yang melimpah. Kita lanjutkan, apa hubungan atau peranan ilmu kimia dengan ilmu atau bidang biologi? Ini sangat berkaitan erat. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari ilmu kimia atau belajar ilmu biologi setelah lulus dari bangku SMK atau SMA untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, pasti Anda akan bertemu dengan mata kuliah yang namanya biokimia, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang hubungan antara ilmu kimia dan ilmu biologi. Jelas sekali kaitannya. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tadi sudah Bapak sampaikan di depan ya, di antaranya adalah peristiwa fotosintesis misalnya. Di dalam fotosintesis itu kan ada terjadi peristiwa atau reaksi kimia. Ada peristiwa respirasi dan peristiwa reaksi-reaksi kimia yang lainnya. Kita lanjutkan, apa hubungan kimia dengan bidang seni? Nah, itu ada gambar apa itu? Cat ya. Ya, pasti di dalam cat mengandung zat-zat kimia. Di antaranya adalah epoksi resin pada cat minyak, ya, atau yang lebih dikenal dengan istilah ether. Nah, terakhir, apa hubungan kimia dengan bidang kriminologi? Contohnya adalah dilakukannya tes urin kepada beberapa pasien yang diindikasi mengkonsumsi mohon maaf ya, obat-obatan terlarang, narkoba, narkotik, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Bagaimana caranya? Nah, urin seseorang dibawa ke dalam laboratorium, kemudian direaksikan dengan reagen kimia tertentu. Apabila reagen tersebut bereaksi dengan ciri-ciri khusus, maka dipastikan seseorang tersebut mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak. Nah, itu salah satu contoh hubungan ilmu kimia dengan ilmu kriminologi. Nah, tentu masih banyak ya anak-anakku sekalian, masih banyak hubungan ilmu kimia dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Hubungan kimia dengan bidang industri misalnya. Tadi mungkin sudah saya singgung atau Bapak singgung, ya tadi sepeda motor. Nah, barangkali mungkin setelah Anda lulus dari SMK, ini bagi anak-anak SMK, kemudian bekerja melanjutkan di perusahaan atau pabrik sepeda motor. Nah, pasti Anda akan bersentuhan dengan zat-zat kimia di sana. Nah, tergantung Anda akan ditempatkan di posisi di bagian mana. Misalnya Anda di bagian posisi ban. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ban itu disusun oleh zat kimia yang namanya SBR, styrena butadiene rubber. Mungkin ada yang ditempatkan di posisi itu untuk memproduksi tebeng-tebeng sepeda motor tadi ya.
Tadi kan juga Bapak sudah sampaikan di depan ya, bahwasanya tebeng-tebeng sepeda motor itu kan tersusun atau terbuat dari yang namanya bahan polimer atau makromolekul. Ya, yang lebih tepatnya adalah tersusun atau terbuat dari senyawa polietena dan polipropilena. Masih banyak hubungan ilmu kimia dengan bidang-bidang keilmuan yang lainnya tentunya ya, karena ini sangat saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian maka akhirnya Pak Guru mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas kimia GAR Chemistry bersama Bapak Gregorius Andika Rustiadi. Nah, nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, and komennya. Oke, kurang lebihnya Bapak mengucapkan maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.